Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 291. Liberty berkata dengan penuh rasa terima kasih. Seren, Zachary adalah pria yang baik. Kau benar tentang dia. Dia selalu berada di sisimu saat kita mengalami kesulitan. Dia tidak menyia-nyiakan sumber daya dan tenaga untuk membantu kita. Jadilah istri yang baik baginya. Serenity menjawab, aku akan melakukannya. Kakaknya pasti akan marah jika Serenity mengatakan bahwa pernikahannya dengan Zachary hanya berlangsung selama 6 bulan. Mereka hanyalah pasangan suami istri di atas kertas. Serenity sebaiknya merahasiakannya dari saudara perempuannya untuk saat ini. Jangan kehilangan kepercayaan pada Zachary karena pernikahanku. Meskipun Zachary tidak banyak bicara, dia lebih suka tindakan daripada kata-kata. Aku tidak akan melakukannya. Liberty khawatir pernikahannya akan berdampak buruk pada pola pikir dan pernikahan saudara perempuannya. Menurut Liberty, Zachary adalah pria hebat. Dia baik terhadap saudara perempuannya. Ya, tidak ada yang tahu apakah itu akan berubah di masa depan. Hank juga baik padanya di masa lalu. Zachary tiba di kantor dan hendak memanggil sekretaris untuk memanggil Josh. Ketika Josh mengetuk dan memasuki ruangan. Bos, ini bukti yang Anda inginkan. Josh mendekat dan meletakkan sebuah amplop besar di depan Zachary. Sambil duduk, Josh berkata, semuanya ada di sana. Kekasih Hank adalah sekretarisnya, Jessica Yates. Zachary mengambil amplop itu dan mengeluarkan bukti di dalamnya. Saat Jessica meninggalkan Hank dalam keadaan tergantung, pasangan itu belum pernah menginap di hotel. Yang ada hanyalah foto-foto mereka berbelanja, makan malam, dan bermesraan. Data pribadi Jessica dan bukti pengeluaran Hank untuknya juga dilampirkan. Jaringan informasi keluarga Bucam tersebar luas. Ada bukti foto hadiah, label harga, dan stempel waktu pembelian yang dibeli Hank untuk Jessica. Setelah membaca berkas itu, Zachary mengerutkan kening dan menjawab, Hank memberi istrinya $3.000 sebulan untuk biaya hidup, dan itu sebelum mengusulkan pembagian harta. Sekarang dia hanya mengeluarkan $1.500 untuk membayar biaya hidup. Tapi anting-anting termurah yang dibelinya untuk Jessica, harganya beberapa ribu dolar. Dia juga mengajak Jessica ke restoran mewah. Pikiran Zachary kembali ke hari pernikahannya dengan Serenity. Serenity bertanya apakah mereka harus membayar sendiri biaya hidup mereka. Zachary menolak dan mengatakan bahwa dia akan memenuhi kebutuhan finansialnya. Karena mereka sudah menikah, Hank pasti telah meminta untuk pergi ke Belanda dengan Liberty pada waktu itu. Josh menjawab, karena Hank tidak setia lagi. Dia tidak akan menghabiskan uang untuk kakak iparmu. Dia akan melakukan apapun yang diinginkan kekasihnya untuk menyenangkannya. Hal ini juga terjadi pada banyak pria yang berselingkuh. Mereka pelit terhadap istri, tetapi murah hati terhadap kekasihnya. Itulah sebabnya banyak wanita harus memanjakan diri setelah menikah. Tidak ada gunanya menabung untuk suami, karena suami akan menghabiskan uang untuk orang lain. Seorang istri akan berhemat dan menabung untuk keluarga mereka, meskipun tahu bahwa itu adalah uang hasil jerih payah suaminya. Namun, dia tidak tahu bahwa suaminya berfoya-foya dengan selingkuhannya. Dengan mengingat hal itu, Zachary memasang wajah muram dan berhenti berbicara. Josh berdiri untuk menuang segelas air untuk dirinya sendiri. Setelah menghabiskan setengah gelas, ia bertanya kepada sahabatnya, apa yang ingin dilakukan kakak iparmu? Beritahu aku jika kau butuh bantuan. Demi Serenity, aku tidak akan membiarkan dia kalah. Mengapa kamu tidak jujur tentang identitasmu? Akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Zachary terdiam sebelum menjawab, aku punya perjanjian 6 bulan dengannya. Pada akhirnya, Zachary tidak menyadari menyukai Serenity. Kurang dari 2 bulan sejak mereka menikah. Dia pasti berbohong jika mengatakan dia sangat mencintai Serenity. Serenity dan saudara perempuannya bukanlah tipe orang yang menahan diri dan menerima kompromi. Kakak ipar saya pasti menginginkan perceraian. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah pekerjaan. Ia dapat memperjuangkan hak asuh putranya setelah ia memiliki pekerjaan dan penghasilan. Bab 292. Zachary menyadari bahwa Liberty telah mencari pekerjaan untuk beberapa waktu.
Tetapi sejauh ini dia tidak memperoleh apapun. Cukup sulit karena Liberty ingin mendapatkan kembali pekerjaan lamanya. Inilah alasan mengapa ia belum dapat memperoleh pekerjaan hingga hari ini. Sekarang setelah mengetahui Hank berselingkuh, Liberty tidak akan pilih-pilih pekerjaan. Zachary yakin dia akan segera mendapatkan pekerjaan. Ini mudah, kamu tinggal memberinya pekerjaan. Serenity bertanya kepada saya apakah perusahaan kami sedang merekrut direktur keuangan. Tetapi saat ini Departemen Keuangan sedang penuh. Selain itu, mempekerjakan saudara perempuannya bukanlah ide yang baik. Kecuali saya ingin kedok saya terbongkar. Saya tidak membantunya dan membiarkan Liberty untuk mencari pekerjaan sendiri. Zachary tidak merasa bersalah karena tidak menugaskan Liberty di perusahaannya. Dia adalah seorang bos dengan prinsip yang menghargai bakat. Liberty mengambil jeda karier selama 3 tahun. Jadi dia tidak akan terlalu kompeten dalam bekerja. Tidak mudah untuk masuk ke perusahaan York Corporation. Karena Liberty baru saja memulai dari awal. Kredensialnya tidak akan lolos dari York Corporation. Dia memiliki aturan yang melarang nepotisme, memberikan hak istimewa, dan memperdaya pelamar yang tidak layak untuk bergabung dengan perusahaannya. Zachary telah membuat banyak pengecualian untuk Serenity dalam hidupnya. Tetapi dia menolak untuk memberikan pengecualian yang sama kepadanya dalam hal pekerjaan dan memberi saudara perempuannya pekerjaan. Dia akan menyambut Liberty dengan tangan terbuka di York Corporation. Jika suatu hari nanti Liberty memenuhi semua persyaratan perusahaan. Meskipun demikian, tidak mungkin ia akan memberikan Liberty izin secara cuma-cuma. Josh terdiam sejenak sebelum berkata, tidak bisakah dia mencari pekerjaan lain? Jabatan Direktur Keuangan hanya tersedia di perusahaan besar. Posisi tersebut biasanya langsung terisi. Zachary memasukkan kembali bukti-bukti itu ke dalam amplop dan menaruhnya di laci. Ia berencana untuk mengirimkan berkas itu ke Serenity pada sore hari. Apakah kamu sudah berciuman dan berbaikan dengan istrimu? Jess bertanya dengan nada ingin tahu dan khawatir. Zachary menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dia tidak tahu apakah pertengkaran itu akan berakhir, tetapi setidaknya mereka masih berbicara. Dia tinggal di Brinfield sekarang, tetapi dia belum menambahkan kontak Serenity. Zachary harus mencari cara agar Serenity bisa melupakan pertengkaran itu. Zachary mungkin tampak tidak peduli, tetapi Zachary bisa merasakan perubahan dalam sikapnya terhadapnya. Serenity menjaga jarak darinya. Itu berarti dia masih marah akan hal itu. Apa yang Serenity sukai? Dia suka makan. Mungkin aku harus memberinya sekantong makanan ringan kesukaannya. Oh, benar juga. Serenity bilang kalau rumahnya terlalu besar untuk mereka berdua saja. Suasana di rumah terlalu sepi. Dia bertanya apakah dia bisa memelihara anjing dan kucing. Tapi permintaannya ditolak. Dia ingin punya hewan peliharaan. Meski begitu, Zachary tidak perlu mengurus mereka. Harus ada seseorang yang menjaga anjing dan kucingnya. Yang harus aku lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata dan seseorang akan mengantarkan hewan peliharaan itu kepadanya untuk diajak bermain. Dia tidak memiliki pekerja atau pembantu rumah tangga paruh waktu di Brinfield karena dia tinggal di sana secara rahasia. Serenity dan Zachary harus mengurus hewan peliharaan mereka sendiri. Jika mereka ingin memiliki hewan peliharaan, Serenity bisa mengurus hewan peliharaan karena dialah yang menginginkannya. Zachary harus memenuhi keinginannya. Dengan mengingat hal itu, Zachary memutuskan untuk meminta saya membelikan seekor anjing yang menggemaskan dan kucing. Bab 293. Apa yang ada dalam pikiranmu? Jess bertanya dengan nada ingin tahu kepada Zachary. Setelah tersadar dari lamunannya, Zachary menjawab dengan lemah, tentu saja bukan kamu. Jess terkekeh. Aku harus berhenti jika kamu memikirkanku. Aku ingin menikah dan punya anak. Zachary melotot padanya. Aku harus kembali bekerja. Kamu terlalu efisien dalam bekerja akhir-akhir ini. Aku lelah berusaha mengimbangimu. Jess menghabiskan gelas airnya dan berdiri. Aku senang semua akhirnya berakhir. Para karyawan mengalami masa sulit di tempat kerja karena Zachary cemburu, mengira ada sesuatu yang terjadi antara Serenity dan Sean. Akan lebih buruk bagi mereka jika pasangan itu bertengkar lebih hebat suatu hari nanti. Dengan mengingat hal itu,
Jess berdoa agar pasangan itu selalu mesra. Ya, mereka mungkin tidak saling mencintai sekarang. Tetapi itu hanya masalah waktu. Zachary telah menaruh hati pada Serenity. Tetapi dia keras kepala dan menolak mengakuinya. Seiring perasaannya semakin dalam, dia akan mengungkapkan isi hatinya pada Serenity tanpa ada yang memberitahunya. Mengenai perjanjian 6 bulan, hehehe, Jess akan menunggu sampai sahabatnya sekaligus bosnya membatalkan kontrak itu. Setelah Jess pergi, Zachary segera menelpon Sam untuk mengambil seekor anjing dan 2 ekor kucing untuk dikirim ke Brimfield. Zachary akan mengirim Jim ke sana untuk menerima hewan-hewan tersebut. Jim akan membawa hewan-hewan tersebut begitu Zachary pulang kerja, sehingga ia bisa mengejutkan istrinya dengan hewan-hewan yang menggemaskan itu. Apapun yang terjadi, ia harus mendapatkan kembali nomor telepon istrinya. Meninggalkan putranya pada saudara perempuannya di toko, Liberty berangkat mencari pekerjaan. Hari ini, dia akan menerima pekerjaan apapun yang ditawarkan kepadanya. Kakak, pakai sepeda listrikku. Kamu tidak perlu berjalan jauh. Sambil meraih kuncinya, Jasmine mengejar Liberty. Ia ingin Liberty mengendarai sepeda listriknya dalam usahanya mencari pekerjaan. Jasmine tinggal di dekat toko. Tidak butuh waktu lama baginya untuk pulang dengan berjalan kaki. Jadi tidak masalah bagi Liberty untuk mendapatkan kunci sepedanya. Tidak apa-apa. Aku harus berjalan lebih banyak, itu akan membantuku menurunkan berat badan. Liberty menolak tawaran baik Jasmine. Dia telah bertekad untuk menurunkan berat badannya. Liberty selalu berasumsi bahwa berat badannya bertambah antara 30 hingga 40 kilo. Sudah lama sejak dia naik timbangan, dan sekarang dia mengetahui bahwa berat badannya lebih dari 80 kilo. Lebih berat daripada sebelum dia menikah. Itu benar-benar mengejutkan. Liberty tidak percaya pada saudara perempuannya. Ketika saudara perempuannya mengatakan bahwa dia beratnya 100 kilo, Serenity cukup akurat dengan angkanya. Dia ingin menutupi wajahnya karena malu. Jasmine tersenyum tanpa berkata apa-apa lagi. Serenity menggendong keponakannya keluar dan memberikan beberapa kata nasihat kepada saudara perempuannya. Sebelum mengantarnya pergi, Serenity bergumam pelan, "Kamu bisa melakukannya, kakak. Jangan khawatir. Kalau Liberty tidak mendapatkan pekerjaan dalam 2 hari ke depan, aku akan meminta orang tuaku untuk mempekerjakannya sebagai penagih sewa." Serenity menjawab, "Wahai Taipan Properti yang agung, mohon jadikan aku sebagai anak buahmu. Itu adalah harta orang tuaku, bukan milikku. Kita seperti 2 burung yang sama. Tunggu sebentar. Kamu harus melindungiku. Kamu punya penghasilan ganda, dan kamu punya suami. Aku hanya punya 1 sumber penghasilan untuk memberi makan diriku sendiri, dan memberikan keluargaku secukupnya agar mereka tidak kelaparan." Mereka tertawa bersama. Serenity terhibur oleh sahabatnya. Keduanya berbalik dan kembali ke toko. Bab 294. Beberapa mobil melaju dan dengan cepat berhenti di depan toko buku Serenity. Serenity dan Jasmine, yang baru saja memasuki toko, melihat ke arah armada mobil. Wajah Serenity berubah ketika matanya yang tajam menangkap mobil-mobil milik sepupunya. Orang-orang ini tidak kenal ampun. Dengan Mike memimpin kelompok yang lebih muda, mereka berjalan ke toko. Mereka datang sambil membawa 2 keranjang buah masing-masing. Serenity, sambil tersenyum, Mike menaruh keranjang buah-buahannya di kasir dan berkata kepada Serenity, "Aku membelikanmu dan kakakmu buah-buahan segar." Melihat Sonny, dia bertanya, "Apakah ini putra kakakmu?" "Dia mirip kakakmu." Ia kemudian mengulurkan tangan untuk membelai kepala Sonny. Tetapi Sonny menghindar, menolak membiarkan pria itu menyentuhnya. Mike menanggapi dengan cengiran, "Jangan takut bocah kecil, aku pamanmu." Sisanya ingin menaruh keranjang buah lainnya di kasir. Tetapi karena tidak ada lagi ruang di meja kasir, mereka menaruhnya di lantai. Serenity bertanya dengan lemah, "Apa yang membawamu ke sini?" "Aku sarankan kamu menyerah saja jika kamu mencoba membuatku untuk membayar. Tidakkah kamu akan mengundang kami untuk duduk seren?" John terus tersenyum di wajahnya yang angkuh. Dari semua sepupu dan saudaranya, dialah yang paling sukses karena gaji tahunannya lebih dari $1 juta. Itulah yang membuatnya bangga.
Dia nyaris tidak menatap Serenity ketika pertama kali datang mencarinya. Dia telah diskors dari pekerjaannya selama beberapa waktu. Tidak ada yang tahu kapan dia bisa kembali bekerja. Masih ada kemungkinan dia akan kehilangan pekerjaannya, saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, paman-pamannya, dan orang tuanya juga mengalami titik terendah dalam karier dan bisnis mereka. Mereka akan hancur jika tabungan mereka tidak bisa menopang mereka. Mereka tidak akan mampu bertahan lama jika Serenity dan Liberty menolak untuk berdamai. Aset keluarga yang mereka peroleh dengan susah, payah dan telah ada selama 2 generasi akan hilang. Sepupunya yang termuda, Noe, masih ditahan di penjara. Mereka mencoba membebaskannya dengan jaminan. Tetapi tidak ada uang yang dapat meyakinkan pihak berwenang untuk membebaskan Noe. Itu pasti ulah kekuatan di balik Serenity. Setelah banyak berdiskusi di antara para keluarga Hunt, mereka memutuskan untuk bersikap baik kepada Serenity dan Liberty, sambil mencari tahu identitas sekutu Serenity, sehingga mereka dapat merusak ikatan Serenity dengan sekutunya. Setelah itu dilakukan, mereka dapat membalas dendam kepada Serenity dan bahkan lebih dari itu. Serenity berkata dengan tidak berperasaan, "Aku tidak punya banyak kursi di toko. Kamu bisa duduk di lantai jika kamu tidak keberatan." Senyum kaku tersungging di wajah sepupunya. Dia menambahkan, "Lantainya tidak kotor. Saya biasanya mengepel seminggu sekali." Anak-anak Han terdiam. Jasmine terkikik. Sejujurnya, mereka mengepel lantai setiap hari, terutama saat Sonny ada di sana. Sonny masih kecil, dan dia sering senang bermain dengan mainannya di lantai. Itulah sebabnya lantai selalu bersih. Sambil menahan amarahnya, Mike mengerutkan bibirnya dan menjawab, "Kami di sini hari ini untuk meminta maaf kepadamu dan kakakmu." "Apakah kakakmu ada di sini?" "Kakakku tidak ada di sini." "Kamu bisa memberitahuku apa yang akan kamu katakan?" Serenity melirik keranjang buah sebelum memasang senyum palsu. "Apakah ini permintaan maafmu, Jetty? Beberapa keranjang buah untuk menebus fitnah di Twitter dan kerusakan yang telah kau lakukan padaku dan kakakku?" Setelah Serenity membalas dendam secara online, keluarga Hot menyewa banyak troll profesional untuk menutupi kesalahan mereka dan menuduh Serenity dan Liberty sebagai cucu yang tidak tahu terima kasih. Netizen yang marah adalah orang-orang yang menyerang para troll dan menyebabkan rencana keluarga Hunt gagal. Serenity dan Liberty mendapatkan belas kasihan semua orang setelah kejadian tersebut. Namun, ada orang-orang yang berpendapat bahwa mereka memiliki dasar moral yang tinggi dengan mengatakan bahwa meskipun kakek nenek Serenity dan Liberty lalai dan bersalah, mereka tetap kakek nenek dari gadis-gadis itu. Tanpa kakek nenek, ayah mereka tidak akan ada, dan gadis-gadis itu pun tidak akan ada. Orang-orang ini menuntut Liberty dan Serenity untuk melupakan masa lalu dan membayar biaya pengobatan nenek mereka. Mereka tidak boleh bersikap picik terhadap seorang wanita tua yang sakit. Serenity dan reputasi saudara perempuannya kurang lebih telah terseret ke dalam lumpur. Bab 295. John berhenti sejenak sebelum bertanya pada Serenity. "Apa yang kamu ingin kami lakukan, Serenity?" Sebagai yang tertua di antara mereka, Mike memberi nasihat kepada Serenity. "Terlepas dari pertengkaran kita di masa lalu, kita semua adalah satu keluarga besar. Meskipun ayahmu sudah tiada, dia tetap pamanku. Tentu saja, itu salah kami, tetapi kami telah belajar dari kesalahan kami. Kamu orang yang lebih dewasa. Tolong maafkan kami. Kami berjanji tidak akan pernah melakukan itu kepadamu dan kakakmu lagi." Berkat kekuatan internet, mudah dan cepat untuk menangani masalah-masalah tertentu. Akan tetapi, keadaan pun mudah berbalik dan menimbulkan serangan balik. Saat ini, Mike dapat menggunakan internet untuk mengintimidasi sepupunya. Tetapi besok, gilirannya akan menghadapi reaksi publik. Orang-orang akan sulit memahami penghinaan karena menjadi korban perundungan siber, komentar kebencian dari warganet, dan kritik publik tanpa mengalaminya sendiri. Sejak Serenity mencuitkan bantahan, keluarga Hunt menjadi sasaran kritik. Mereka kehilangan pekerjaan, mengalami kerugian besar dalam bisnis, atau menghadapi pembatalan kesepakatan yang disepakati. Lebih jauh lagi, nama baik mereka pun tercoreng.
Keluarga Han akhir-akhir ini tidak bisa tidur. Tentu saja, mereka kebanyakan kesal dan marah. Mereka kurang tidur, memikirkan cara untuk membalas dendam pada Sir Anety dan Liberty. Sir Anety mendengus dingin. Aku jahat, pendendam, dan pisik. Apa yang telah aku lakukan hingga kamu menyakitiku dan kakakku? Kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dan memilih untuk menyerah karena keadaan telah berubah. Tunggu dulu, tidak, kamu tidak mengalah. Kamu datang untuk meminta maaf hari ini karena netizen sedang menyelidiki kasusmu dan itu merugikan kepentingan finansialmu. Kamu di sini hari ini untuk melindungi asetmu, bukan karena kamu merasa bersalah atas apapun yang telah kamu lakukan. Apakah mereka menganggapnya bodoh? Apakah mereka mengira dia tidak akan mampu mengetahui rencana mereka? Pertama kali anak-anak Han datang untuk berdamai dan ingin Sir Anety mengunjungi Nyonya Han tua. Mereka akan merekam video seluruh proses rekonsiliasi agar dunia tahu dan melupakannya. Perhatian tidak akan lagi tertuju pada mereka. Setelah Sir Anety menolak tawaran perdamaian mereka, Noah mengancam akan menghancurkan tokonya karena dendam. Noah mengajak para perusuh untuk menghentikannya di tengah jalan dan melakukan kekerasan terhadapnya. Sir Anety akan berakhir di rumah sakit jika dia tidak berlatih bela diri. Pamannya membuat keributan karena dia menelpon polisi untuk menangkap Noah. Sir Anety tidak percaya bahwa saudara-saudara yang tidak baik ini telah bertobat. Mereka memiliki pola pikir bahwa mereka selalu benar, sementara Sir Anety salah. Sir Anety, bukankah kita cukup tulus? Sebagai seorang eksekutif senior dari anak perusahaan Stone Group dengan pendapatan tahunan lebih dari $1 juta, John menjadi sombong karena ia sering dikelilingi oleh sanjungan dan pujian dari karyawannya. Dia juga tidak punya banyak kesabaran. Sambil menunjuk keranjang buah, dia memasang wajah masam dan berkata, "Tidak bisakah kamu lihat berapa banyak keranjang buah yang telah kami berikan padamu? Tahukah kamu berapa harga satu keranjang? Kamu mungkin tidak akan menghabiskan uang sebanyak itu untuk sekeranjang buah. Namun, kami telah memberimu begitu banyak. Bagaimana kamu bisa meragukan ketulusan kami? Apakah ini ucapan terima kasih yang kami terima? Jangan berpikir sedetik pun bahwa kami tidak bisa menghubungimu. Kami hanya mencoba berdamai karena ayahmu yang sudah meninggal adalah paman kami. Dan kami tidak ingin kakak dan nenek marah karena mereka sudah tidak muda lagi." Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.